Halo teman, belajar bahasa Jerman bareng aku yuk. Ayo, ayo. Halo teman, ich bin Putri. Jadi aku adalah orang yang lagi berjuang untuk bisa Ausbildung ke Jerman. Jadi buat teman-teman semua, aku mengajak kalian untuk belajar bareng sama aku. Jadi kalau misalnya aku salah, boleh tolong dikoreksi. Nah, jadi hari ini aku dan teman-teman semua akan belajar mengenai Das Deutsche Alphabet, yaitu alfabet dalam bahasa Jerman. Nah, jadi teman-teman, alfabet dalam bahasa Jerman itu nggak jauh beda sama alfabet yang ada di alfabet Indonesia. Ada beberapa yang membedakannya, contohnya huruf angka J, contohnya ada beberapa contohnya J, Q, penyebutan R, S, V, V, W, X, Y, dan lain sebagainya. Dan yang lebih membedakan adalah huruf umlautnya. Jadi saat ini kita akan mempelajari penyebutan huruf dalam bahasa Jerman. Oke. Yang pertama, huruf A disebut A, B tetap B, C disebut C. Jadi ada penekanan T-nya. Penyebutan dalam bahasa Jerman itu adalah gabungan dari T dan S. C. Kemudian huruf D dibaca D, E dibaca E, F dibaca F, G dibaca G, H dibaca H, I dibaca I. Untuk J ini dibaca yot. K dibaca K, L dibaca L, M dibaca M, N dibaca N, O dibaca O, P dibaca P, Q dibaca Q. Gabungan huruf K dan U. R bacanya itu seperti sedikit cadel, yaitu R. S dibaca Z. T dibaca T, U dibaca U, V dibaca V, W dibaca V. Jadi gabungan antara W dan V. V. X dibaca X dan Y dibaca upsilon, Z dibaca Z. Jadi gabungan antara ada tambahan T-nya di depan Z gitu. Jadi pembacaan S dengan Z itu kebalik, guys. S dibaca Z, Z dibaca S. Nanti kita bakal tahu penyebutannya kalau sudah masuk ke dalam kalimat. Nah, untuk pembacaan umlaut ini, nih, umlaut itu ditandai adanya titik 2 di atas hurufnya. Contoh, A.2 di atas dibaca E. O yang ada titik 2-nya di atas itu cara bacanya gabungan dari huruf E dan O. Jadi U. Kalau U yang ada titik 2-nya di atas itu gabungan dari E dan U. Gitu ya. Kalau ini yang terakhir itu bukan B ya teman-teman, itu dibaca etset. Kalau masuk ke dalam kata dia bakal menjadi S gitu ya, nanti S gitu dibaca. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini di Spezielle Alphabete auf Deutsch. Nah, supaya kita lebih paham lagi gimana sih cara pengucapan huruf umlaut kalau dalam kata gitu kan. Nah, di sini ada A umlaut dibaca E. Kalau dalam kata dibaca beer. Artinya beruang, beer. Nah, ada U umlaut gabungan antara huruf E dan U. Kalau dibaca buho.
artinya kantor. Jadi ada gabungan e sama u, bureau. Nah, kalau o umlaut di sini gabungan antara e dan o. Oil, minyak. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwasannya ini tuh bukan huruf B melainkan SZ. Tapi kalau dalam kata dia akan dibaca S panjang. Contoh Fuß yang artinya kaki. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke die Deutsche Aussprache. Nah, di sini yang artinya pengucapan dalam bahasa Jerman. Nah, jadi ada beberapa huruf yang jika dimasukkan ke dalam suatu kata, pengucapannya akan berubah. Contoh C akan berubah menjadi K. Contohnya komputer. Yang kedua, J akan berubah jadi J. Kalau tadi J itu J dibaca, kalau masuk ke dalam kalimat maka Junge dibaca. Contoh ada tulisan Junge. Bacanya bukan Junge, tapi bacanya Junge. Artinya pemuda. Nah, selanjutnya ada W. Nah, W ini gabungan antara W dan V. Jadi V gitu. Di sini ada tulisannya word, tapi bacanya bukan word tapi word. Artinya kata. Di sini ada S. Seperti yang saya bilang tadi, kalau S itu kebalikan dari Z. Maka S kalau masuk ke dalam kata dibaca Salz. Ini kan S ya. S itu kan dibaca Z ya. Nah, di belakangnya ada Z. Di belakangnya itu ada huruf Z. Jadi tinggal kita ganti aja Salz. Dibaca Salz, artinya garam. Nah, di sini ada Y. Y akan berubah menjadi U bila berada di tengah kata. Contoh, ini ada tulisannya xylophone. Contoh di sini ada tulisannya xylophone. Cara bacanya gimana? Bukan xylophone tapi xylophone. Bukan xylophone tapi xylophone yang artinya xylophone. Nah, kemudian ada Z. Di sini Z itu kalau masuk ke dalam kata dia S. Contohnya Zahlen. Artinya angka. Kemudian G akan dibaca H bila berada di akhir kata. Contoh fertig. Artinya selesai. Kemudian di sini ada R. R itu bisa berubah menjadi A bila berada di akhir kata. Makanya kenapa tadi yang Bea ini saya baca Bea, artinya beruang. Saya baca R-nya itu A karena R itu kalau di akhir kata bakal berubah jadi A. Ini ya teman-teman. Jadi contoh Mutter artinya ibu. Vater artinya bapak. Paham teman-teman? Nah, selanjutnya di sini ada H. H bila berada di tengah kata maka dihilangkan. Nah, contoh Wohnung. Hanya hilang karena dia berada posisinya di tengah-tengah kata. Artinya tempat tinggal. Contoh lainnya apa? Contohnya Salen. Nah, hanya bakal hilang karena berada di tengah kata. Penyebutannya apa? Zahlen. Contohnya ini. Zahlen. Hanya nggak disebutkan karena dia posisinya berada di tengah kata. Jadi teman-teman, ini dulu pembelajaran kita mengenai huruf. Jadi kalau misalnya aku ada salah, boleh tolong bantu komen di kolom komentar. Cus.